Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Anda pasti punya pengalaman hidup yang rekoso, hidup yang sangat tertekan, atau juga kita membangun suatu cita-cita tertentu, tetapi seolah-olah perjuangan itu walaupun sudah kita persembahkan dalam doa, ora kelakon, tidak terlaksana. Jangan-jangan firman Tuhan hari ini perlu kita dengarkan, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jangan-jangan saya atau Anda kurang terbuka pada Allah yang sedang bekerja. Kita mengatakan, Tuhan pokoknya A, dan kita mohonkan terus pokoknya A, aku pengen A, aku pengen A. Sementara Tuhan menawarkan B, karena tahu bahwa kalau A ini berbahaya untuk hidup kita. Sedangkan B adalah penuh rahmat, tetapi itu tidak kita hitung, karena bukan rancangan. Nah, hari ini Tuhan ingin ngeluk. Ngeluk itu melemaskan, tidak kaku, ngeluk segala cita-cita, rancangan, niat kita di dalam hidup. Yuk, bertanyalah pada Allah, persembahkan pada Allah. Tuhan, inikah rancanganmu? Tunjukkanlah rancanganmu untuk aku lakoni. Dan itu Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, mengarahkan hati kepada Kristus. Yuk, kita ikuti Ekaristi pagi ini. Tuhan memberkati Anda. Amin. Sepasang pasutri, masih muda, anaknya 3. Si suami atau si bapak bekerja di pabrik. Anaknya yang pertama lulus SMK. Yang terjadi demikian. Tanpa disangka, tanpa dinyana, si bapak atau si suami yang masih seger itu kena stroke. Tidak ada yang menyangka. Kena stroke dan menjadi lumpuh. Tidak mandiri dan semua hal harus dilayani karena memang lumpuh. Tentu saja istri atau ibu tadi syok. Tidak lama kemudian mendapat berita dari sekolah bahwa si anak yang SMK hampir lulus itu kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Berat bagi si ibu untuk merawat si bapak dan adik-adik atau anak-anak kedua dan ketiga yang masih kecil. Mungkin bisa, tetapi sangatlah berat. Ditambah lagi betapa peristiwa ini membuat tidak mudeng ketika dia ngutak-utik tentang iman. Gusti Allah ki tindak ning ndi? Kok ora ngerti nek anakku, nek aku ki uripe repot. Dia menangis dan tidak memahami peristiwa itu. Bahkan dihayatinya sebagai peristiwa yang kejam, yang tega, yang membuat hidupnya bukan hanya down, tetapi berantakan. Dan dia memandang ke depan bertahun-tahun akan seperti itu dan membayangkan aku kuat porayo nyongku. Pada peristiwa-peristiwa semacam itu bagaimana kita memberi nasihat? Kita juga nggak mungkin. Bagaimana seorang imam datang menguburkan jenazah dan mengatakan bahwa rancangan Tuhan indah? Bahasa kasarnya belgedes. Ya kan? Indah opo romo. Aku ki luwih indah nek bojoku ki ora lumpuh. Nek anakku ki ora mati wis rasa ngomong apa-apa. Saudari-saudara,
Cerita tadi mungkin realitas hidup kita dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda. Dan banyak di antara kita tidak bercerita karena percuma aku cerita juri itu opo. Wis tak sanggane dhewe. Tetapi sesungguhnya kita sedang bergulat untuk memahami kiki ngopo to kok aku dadi ngene iki. Ini ngapain sih kok aku jadi begini? Kok keluargaku seperti ini? Padahal aku dulu mimpi ketika merayakan sakramen pernikahan bahwa nganti kakek ninen bersama suami, bersama pasangan, anak-anakku yodo sehat dan bertumbuh dan bisa sekolah. Aku masih menunggu cucuku nanti, dan kami waktu tua nanti berjalan berdua bergandengan tangan dengan teken. Nyatane ora iki. Serem loh. Kadang-kadang hidup itu dan kita tidak tahu. Dan itu adalah mungkin yang disebut misteri ya, misteri kehidupan. Yang banyak hal kita tidak paham dengan bahkan kalau kita sebut rencana Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, nggak sampai. Lihatlah betapa kita mencoba untuk merekonstruksi lagi ketika Anda, ketika saya mengalami peristiwa-peristiwa yang di luar rancangan kita, di luar rencana kita, di luar bahkan seringkali kemampuan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama yuk. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi ulangi refrennya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Dan lihatlah firman-Nya hari ini. Firman dari bacaan pertama dikatakan demikian. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian pun jalanku lebih luhur daripada jalanmu, dan pikiranku lebih mulia dari pikiranmu. Rupa-rupanya saya dan Anda sedang diingatkan dan diluh bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita ketika doa kita sedang tidak dikabulkan, ketika rancangan kita dirobohkan, ketika apa yang kita inginkan
tidak didengarkan. Karena Allah punya rancangan yang jauh lebih indah daripada yang sedang atau akan atau setelah kita bulati, kita perjuangkan dengan jatuh bangun. Amin. Ini indah dikatakan para kadang. Tetapi kita punya contoh. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan apa? Mari lihat, sangat luar biasa. Saudara-saudara, Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Apa yang direfleksikan oleh Paulus adalah yo mati kuwi lumrah. Ning nek aku diparingi urip, kalau aku diberi hidup, aku harus menghasilkan buah dari hidupku. Apa itu buah? Bondo mungkin tidak, atau pasti tidak yang dikatakan Paulus. Tapi buah-buah roh, keutamaan-keutamaan Injili yang disaksikan dan ditularkan kepada sesama. Dan kalau itu setiap orang bisa mampu memberi teladan kepada keluarga, seorang bapak ibu memberi teladan dan warisan kepada anak berupa sungguh-sungguh pembiasaan yang baik. Bisa. Seorang guru pada murid, seorang teman pada sahabat lain, sangatlah mungkin. Dan Paulus mengarahkan hidup pada Kristus apapun risikonya, bahkan mati adalah keuntungan. Artinya kita diteguhkan dalam pergulatan dan perjuangan yang pasti sangatlah tidak mudah. Amin.